Capek nggak sih ngedengerin Gen Z disalahin terus? Ya, gue juga capek. Semua Gen Z hampir rata-rata disalahin sama orang tuanya atau mungkin dibilang Gen X atau generasi sebelumnya ya. Tapi yang mirisnya, kenapa mereka hanya menyalahkan generasinya? Emangnya kita Gen Z lahir udah punya prinsip, udah punya pemikiran sendiri. Kan masalahnya kayak begitu. Mereka yang lebih mirisnya lagi, orang-orang ini berpikir Gen Z itu mental tempe. Ya, siapa yang membuat mereka mental tempe? Gue kasih tahu fakta sebenarnya bahwa Gen X itu sebenarnya orang-orang yang cuci tangan dan takut untuk mengakui kesalahannya sendiri dalam parenting karena mereka tidak bisa parenting. Itu makanya mereka mengeluarkan kata-kata Gen Z itu apalah tidak sopan lah apa segala macam. Nah, itu bukti nyata kalau memang mereka tidak sopan, itu bukti nyata parenting lu gagal atau lu gagal sebagai orang tua. Jangan nyalain generasinya. Capek selalu dikaitkan Gen Z tuh udah nggak ada sopan santunnya. Mau dari orang pinter yang ngomong, mau dari orang mana yang ngomong, mau dari orang kaya yang ngomong. Mereka pasti ngomongnya gitu. Aduh, anak zaman sekarang nggak ada sopan santunnya. Lu jangan salahin anak zaman sekarangnya. Kenapa lu nyalahin anak zaman sekarangnya? Kenapa lu nggak nyalahin parentingnya? Kenapa lu nggak nyalahin orang tuanya? Kenapa lu nggak nyalahin generasi lu sendiri yang membuat kita seperti itu? Why? Jawabannya karena kalian tidak ingin mengakui kesalahan kalian. Sama kayak parenting kalian. Kalian salah, kalian nggak mau minta maaf. Kalian tetap nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari pembelaan. Itulah parenting kalian. Yaitu mengapa Gen Z jadi seperti ini. Sebenarnya tuh gue pengen banget isi bedah kepalanya Gen X gitu. Orang tua itu. Apa yang membuat mereka tuh kayak muncul, aduh kayaknya generasinya nih yang harus disalahin. Tidak bro. Kalau lu punya anjing dan anjing itu menggigit orang lain, atau anjing itu gigit lu, kalau gigit lu sih udah pasti lu nyalain anjingnya sih. Tapi kalau misalnya itu anjing gigit orang lain, lu digigit anjing atau enggak, apakah lu akan bilang, wah anjing gitu? Kan nggak mungkin. Jadi kan pasti lu ke yang punya, ini gimana sih yang punya, bukannya jaga yang bener, bukannya ditaliin, bukannya di list apa segala macam. Nah, bukannya dilatih. Nah, ya, bahkan ini kayaknya manusia udah lebih rendah dari anjing ini. Kalau kayak begini mah. Jadi tuh kayaknya mereka pikirnya kita keluar tuh wutyar gitu. Wah, udah punya prinsip langsung. Langsung kita mempunyai semua prinsip yang ada, kita mempunyai semua data diri sendiri, kita mempunyai, aduh, pas sudah keluar, oh aku ingin membangkang gitu. Kan nggak mungkin ya, lu ininya taruh di mana gitu, sampai lu generasi lu sendiri itu cuci tangan bilang generasi ini mental tempe, generasi ini kayak begini, generasi ini nggak punya sopan santun. Gue kasih tahu aja ya, gue kerja jadi barista selama 2 tahun, generasi lu tuh lebih banyak yang nggak tahu sopan santun, makanya generasi sekarang tuh kayak begini. Kan dia mencontoh dari lu keluarin kredit card, set, bayar, dilempar kredit cardnya, nggak sekalian aja dompetnya lu lempar, gua ambil terus gua buang harusnya. Kalian sendiri tidak ada sopan santun, kenapa kalian harus menanyakan sopan santun ke yang kalian ajarkan? Kan aneh, kalian menginginkan suatu hal yang tidak kalian ajarkan ke generasi selanjutnya. Sama aja kayak lu nanya orang nih, Indonesia merdekanya kapan? Padahal lu nggak pernah ngajarin. Lu nggak pernah kasih tahu itu orang merdekanya kapan. Gimana orang mau tahu? Lu ngasih taunya yang buruk doang nih. Indonesia dulu pemerintahnya korupsi gitu. Ya lu kasih tahu yang buruk, mereka tahu tuh yang buruk tuh. Sampai sekarang sih. Terus habis itu apa lagi ya? Mereka bilang kita mental tempe di pekerjaan apa segala macam. Gua kasih tahu nih orang tua zaman purba Homo sapien. Kalian dulu mengerjakan satu hal di pekerjaan kalian, misalnya kalian kantoran nih. Walaupun dulu lebih banyak wirausaha ya orang-orangnya, bangkrut juga sih. Ya, pokoknya kalian kan dulu kerja nih. Seenggaknya kalian dulu kerja, jenjang karirnya ada,
Makanya sekarang yang Gen X nih udah pada jadi bos, direktur semua, dan mereka nggak mau menurunkan ke generasi selanjutnya. Mereka cuma mau sama teman mereka doang. Temen gue ini kayak ini nih sama-sama Gen X gitu, sama-sama milenial, kayak gitu-gitu. Kalian mengerjakan suatu hal, misal marketing, kalian fokus, pinter ngomong apa segala macam, buah, sah. Jadi itu marketing. Kalian bisa meningkatkan value perusahaan atau barang itu di depan bisnismen lain gitu. Itu jadi tuh marketing langsung. Sekarang marketing. Marketing sekarang lu kalau nggak sambil disuruh ngedit lu bohong itu kayaknya. Sama Gen X lu pasti disuruh ngedit karena apa? Itu Gen X yang di sana atau orang-orang perusahaan direktur di sana, mereka nggak ngerti caranya gimana, makanya disuruh ke lu. Lu marketing dulu disuruh ngomong doang, disuruh pinter ngomong, disuruh ini, disuruh itu. Ya pokoknya yang berurusan sama marketing lah. Ini berurusan sama teknologi digital. Lu disuruh ngedit, lu disuruh mikirin caption, lu disuruh, kenapa lu nggak lempar ke grafik designer aja? Nah, lu jadi tuh jangan bilang kayak, aduh dulu papa kerja kayaknya sehat-sehat aja. Lu kerja tuh di satu job desk. Sekarang ini pekerjaan banyak job desk. Kalau iya, gajinya memumpuni. Masalahnya, apakah iya mumpuni? Tapi bukan masalah itu ya. Sepanjang berjalannya waktu, pasti digital marketing itu harus ada. Tapi maksudnya yang di highlight ini, tolonglah Gen X atau orang tua. Nggak usah banyak bacot cincong kalau lu kagak tahu posisi kita gimana. Bukannya nanya malah ngomel-ngomel, banding-bandingin sama yang dulu. Lu dulu tuh kagak usah mikirin caption, lu mikirin aja berita koran gimana. Kalau mau purba, ya stay purba and stay quiet gitu. Kalau lu pengen ngikutin zaman, ya silakan ngikutin zaman. Jadi parenting yang bagus. Biar lu tahu anak lu tuh ngerasain apa zaman sekarang. Kalau lu mau stay purba, ya stay purba. Udah stay quiet juga. Kagak usah banyak cincong. Itu sebenarnya yang ingin gue masukkan ke konten-konten gue. Mau itu konten dari YouTube Reels ya? Oh bukan. Mau itu konten dari YouTube Shorts, mau itu dari TikTok, ya gue adalah bikin konten-konten begitu. Tapi yang gue highlight tuh sebenarnya itu, walaupun gue ada bikin konten lain ya. Tapi itu yang gue highlight, dan kayaknya ini Gen Alpha udah lahir nih, kita harus mulai membela Gen Z. Biar tidak ada rumor-rumor historical yang melenceng dari Gen X yang kakek-kakek itu dan purba-purba itu kayaknya. Karena begini, generasi selanjutnya adalah gambaran dari generasi sebelumnya. Kalau semisal generasi kalian tidak seperti itu, generasi selanjutnya 90% tidak akan seperti itu. 10%-nya mungkin orang bandel. Ingat ini, nggak mungkin sperma itu pas datang udah punya pikiran, jati diri, dan juga prinsip sendiri. Itu aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan yapping gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian pengen denger yappingan lagi, kalau kalian ingin cerita di komen, atau mungkin di DM TikTok, atau mungkin di mana, kalian bisa kirim ke gua, bisa send message ke gua, dan gua akan ceritakan di kanal YouTube ini. Gua akan mencari berbagai banyak konten lagi, mungkin cerita-cerita apa, perselingkuhan, cerita sial, cerita horor ya. Kalian kalau juga punya, silahkan message ke gua, bisa komen juga, nanti gua akan ceritakan. Tentunya dengan dilebih-lebihkan, karena itulah Indonesia, kita harus melebih-lebihkan.